Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ada seorang ustaz yang keren ya, yang modis, yang banyak pengikutnya ya di media sosial, yang mengatakan dia belajar otodidak ya. Belajar apa? Belajar agama secara otodidak langsung kepada Rasulullah dan para sahabat. Pernyataannya ini janggal ya. Bisakah kita belajar langsung kepada Rasulullah dan para sahabat, sedangkan mereka sudah meninggalkan dunia yang fana dan yang seperti ini sudah tidak ada. Nah terus gimana? Oh, saya langsung belajar kepada Al-Quran, saya langsung belajar kepada hadis. Hati-hati. Kalau ada orang yang mengaku belajar agama Islam secara otodidak, maka hati-hati ya. Bisakah belajar agama secara otodidak? Tidak bisa. Anda boleh belajar sekarang, kalau mau belajar di YouTube, di Google, Anda boleh belajar apa saja di YouTube, di Google. Silahkan secara otodidak. Silahkan semua ilmu ya kalian pelajari di media sosial, di YouTube, di Google. Silahkan di internet, silahkan belajar otodidak, kecuali ilmu agama. Benar ini, benar. Boleh semuanya, matematika, fisika, apa sembarang banyak ya, sosiologi banyak ya. Tetapi kecuali ilmu agama. Karena ilmu agama tidak bisa belajar otodidak, tidak bisa. Baca buku, oh itu belum tentu. Ya, baca buku nggak tahu dasarnya, nggak tahu runutannya ya. Kayak misalnya baca komik langsung tengah-tengah mau baca, nggak tahu ceritanya, nggak tahu ceritanya. Ya kalau baca komik dari awal, oh jadi ngerti alurnya. Nah alurnya itu dalam ilmu agama sangat penting sekali, ya dari dasar yang dasar. Karena ini berjenjangnya banyak, ya. Kalau ilmu agama itu jenjangnya banyak sekali, nggak bisa instan, ya. Maka harus butuh guru, ya. Tidak bisa otodidak itu apa ya? Belajar sendiri ya, otodidak baca-baca buku, nggak bisa. Nah itulah yang kemudian ya ada seorang ustadz yang mengaku belajar agama otodidak. Ini sudah poin pertama yang sudah salah. Yang kedua, ada dia mengakui bahwa dia langsung belajar kepada Rasulullah dan para sahabat. Gimana caranya? Saya mau tanya, gimana caranya? Ya, belajar langsung kepada Rasulullah. Belajar langsung kepada Rasulullah lewat mimpi. Atau melihat Rasulullah secara yakzoh itu secara bangun, bukan mimpi. Bertemu Rasulullah itu bisa lewat dua ya, bisa lewat mimpi ya, tapi dalam mimpi ini tidak mungkin diserupai oleh makhluk lain seperti setan misalnya menyerupai Rasul, tidak bisa. Bahkan dalam mimpi pun setan tidak bisa menyerupai Rasulullah. Jadi kalau bertemu Rasulullah dalam mimpi itu adalah betul-betul bertemu Rasulullah. Yang kedua, bertemu Rasulullah secara sadar, yakzoh, secara nyata, bukan mimpi ya gini, tatap muka seperti ini ya, tatap muka ketemu langsung ya, bukan di YouTube seperti ini, enggak, tatap muka langsung gitu ya. Itu bisa ya, dua hal itu. Tapi kemudian kalau otodidak sudah ya, atau langsung belajar kepada Rasulullah, gimana caranya? Dijelaskan dong. Oh saya pernah ketemu Rasulullah misalnya, tapi enggak pernah dijelaskan ya, hanya melalui buku misalnya, yang buku-buku tersebut kadang-kadang problematis. Apalagi buku terjemahan, bro. Jangan belajar buku terjemahan ya. Dengerin. Buku terjemahan itu buku yang diterjemahkan. Ada penerjemah, bukan buku asli. Pemahaman penerjemah terhadap apa yang buku aslinya berbeda, atau ada kemudian tereduksi, ada yang terdistorsi, ada yang kurang, nggak bisa ya. Coba satu buku diterjemahkan oleh 3 penerjemah, lah hasilnya beda-beda. Lah kalau plek sama, nah itu baru bisa terjemahan. Ternyata hasilnya beda-beda ya, berarti tidak bisa. Nanti ada 10 penerjemah dengan ada hasil 10 terjemahan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Masih mau mengatakan bahwa buku terjemahan sama dengan buku asli? Nggak bisa ya, nggak bisa. Nah itu ya, buku asli saja nggak bisa mengakses, nggak bisa baca. Terus ini bakal dengan bekal buku terjemahan mengaku langsung belajar kepada Rasulullah dan para sahabat. Ini problematis ya, Karena apa ya?
saya bingung juga kalau ada orang yang ngomong bahwa bisa belajar langsung kepada Rasul dan para sahabat. Dari segi jarak udah berbeda. Ya, kita di Indonesia, dulu Rasul dan para sahabat di Jazirah Arab. Dari segi tempat, no way. Dari segi waktu sudah jaraknya beda. Ya, jaraknya sudah 14 abad. Gimana kok langsungnya itu bagaimana? Ya. Kalau dia mengatakan langsung itu gara-gara dia baca buku yang itu katanya sesuai dengan pemahaman Rasulullah. Ya, ntar dulu. Siapa yang ngomong gitu? Siapa yang menjamin gitu kan? Siapa yang menjamin? Nah, makanya itu Ibnu Mubarak ya berkata, al-isnadu minad-din, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Ya. Sanad, ketersambungan rantai keilmuan itu adalah bagian dari agama. Ini sudah jelas. Anda boleh belajar otodidak semua cabang ilmu kecuali ilmu agama. Karena apa? Butuh sanad, nggak bisa otodidak. Ini sesuai dengan perkataan Ibnu Mubarak. Al-isnadu minad din. Ya, sanad, ketersambungan periwayatan keilmuan, keilmiahan itu adalah ya bagian dari agama. Laulal isnad, kalau bukan gara-gara sanad atau penyandaran terhadap sanad tadi, ya, maka setiap orang, semua orang, siapapun bebas berkata apa saja karena dia menafsirkan dengan otaknya, karena dia memahami hadis dengan apa nafsunya, dengan hawa nafsunya, sehingga dia mengaku-ngaku memahami itu pemahamannya sesuai dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabat, padahal belum tentu. Ya, belum tentu. Ya kalau bisa bahasa Arab ya kemudian bilang gitu nggak apa-apa lah. Tapi kalau nggak bisa, nggak ngerti, kemudian hanya baca buku terjemahan, ya ini problem. Ya ini problem. Jadi buat para pemirsa, ya jangan percaya kalau ada orang yang ngomong satu, belajar agama atau tidak, tinggalkan. Cari ustadz yang lain banyak, yang guru-gurunya bersambung sampai Rasulullah banyak. Ya. Yang kedua, jangan percaya kalau ada orang yang mengatakan belajar langsung pada Rasulullah dan para sahabat. Tinggalkan. Kenapa? Yang kemudian belajar dari gurunya sampai Rasulullah itu banyak. Ya. Ini kita berbicara tentang isnad atau sanad tadi. Maka para pemirsa hati-hati dalam belajar agama, jangan sembarangan, jangan serampangan. Ya, ini urusannya bukan hanya dunia ini urusannya dunia dan akhirat. Ya, urusannya dunia dan akhirat. Nggak main-main ini, bukan hanya urusan dunia saja yang remeh-temeh ini, enggak. Ini urusannya sampai nanti sangkut-sangkut di sana di akhirat. Ya, maka hati-hati belajar ya ilmu agama harus kepada ahlinya yang certified, yang terverifikasi ya, yang punya keilmuan utuh, punya keilmuan lengkap, bisa bahasa Arab, ngajinya bagus karena tahu tajwid, makhraj dan lain sebagainya. Suara itu nggak masalah, suara agak-agak nggak sesuai nada itu kan suara aja, tapi tajwidnya kalau bagus, makhrajnya bagus, berhentinya pas, ya itu suara akan ngikuti, akan jadi bagus gitu. Ya suaranya nggak bagus, tapi kalau makhrajnya betul, cara berhentinya betul, kemudian tajwidnya betul, akan jadi bagus. Nggak percaya, buktikan. Belajar ya, tahu nanti oh ini suaranya nggak terlalu, tapi kok makhrajnya pas, enak juga jadinya. Nah itu sudah sering saya lihat berkali-kali kalau jadi makmum saya dengar nggak terlalu bagus nadanya, nggak bagus, tapi tapi karena makhrajnya itu pas, tajwidnya pas, ya cara berhentinya pas, jadi merdu, enak, jadi kita ngikutin. Oh iya memang ya, itulah ya keunggulan Al-Quran dibandingkan kitab-kitab yang lain. Oke para pemirsa ya, tinggalkan yang kaleng-kaleng, jangan tertipu oleh tampilan luar ya, mau pakai ini ya, mau pakai kaos, mau pakai topi tulisannya sudah nggak usah, mau pakai ini nggak usah tertipu penampilan casing luar ya. Yang penting kalau Anda rasa itu bisa membuat Anda lebih baik dan kemudian ternyata memang secara keilmuan bagus, terverifikasi ya, ikuti. Tapi kalau enggak, yang kaleng-kaleng tinggalkan. Oke para pemirsa, menjadi cerdas adalah pilihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.